di semester ini. Nah, saya Cengsia Febri Permata dengan NIM 12410623353 dari program studi pendidikan ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul pengembangan board game ekonomi monopoli berbasis game-based learning untuk mata pelajaran pendidikan ekonomi di SMA Negeri 3 Tualang. Nah, pada penelitian ini itu membuat latar belakang yang cukup aktual, di mana SMA Negeri 3 Tualang ini memiliki keunikan, yaitu sudah menggunakan metode debat sebagai pendekatan dominan dalam menjalankan pembelajaran ekonomi. Nah, metode ini itu sangat baik untuk melatih argumentasi pastinya. Nah, tapi perlu digarisbawahi, berdasarkan wawancara dengan guru ekonomi, ditemukan bahwa peserta didik itu biasanya hanya banyak berdebat tanpa memikirkan atau memahami nih posisi ekonomi yang mereka wakili. Nah, mereka itu pandai berargumen dan secara nyata, tapi mereka itu tidak pernah merasakan nih bagaimana pengusaha tadi itu dapat kena pajak misalnya, atau low class itu yang hampir bangkrut. Dalam artian itu di sini siswa itu bisa memahami nih posisi ekonomi yang mereka wakili. Nah, pastinya di sini memiliki akibat pemahaman konsep ekonomi yang masih rendah, di mana debat itu berjalan seru, tapi hasil evaluasi itu kurang memuaskan. Nah, belum ada media pembelajaran yang dapat menjembatani dengan simulasi pengalaman tersebut. Nah, ekonomi monopoli itu dirancang untuk memberikan pengalaman konkret sebagai aktor ekonomi yang sehingga debatnya itu menjadi lebih berbobot. Nah, di sini pastinya memuat rumusan masalah penelitian, di mana pertama itu terkait bagaimana proses pengembangan board game ini, lalu kedua itu tingkat validitasnya, dan yang ketiga tingkat praktikalisnya, lalu ada respon peserta didiknya bagaimana. Nah, bisa dibilang terkait game ini itu memiliki spesifikasi produk, di mana terdapat 40 peta terdapat papan dengan isinya 40 peta dengan warna 8 biji, lalu juga ada 20 kartu properti yang isinya itu dari 1000, yang nilainya itu dari 1000 sampai 50.000. Nah, ada pun 12 kartu kebijakan plus pertanyaan untuk diskusi, lalu ada juga 12 kartu kejutan, dan terakhir itu ada 8 kartu pertanyaan. Nah, di sini juga ada pion, dadu, dan uang, serta buku aturan permainan. Nah, pastinya di board game ini itu memiliki keunikannya dengan adanya 5 kelas sosial dan modal awal yang berbeda. Mungkin bisa dilihat dari ini dengan tipe sosial yang berbeda dari low class, middle class, UMKM, high class, dan kapitalis itu memiliki modal yang berbeda dan tarif penghasilan yang berbeda. Nah, pastinya di sini juga akan mengalami gejolak yang berbeda. Nah, board game ini itu bukan dirancang untuk menggantikan metode debat tadi, tapi itu bisa memperkaya metode debat dengan adanya pengalaman yang nyata, teman-teman.
Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian, di mana saya mengambil metode penelitian R&D berbasis model ED dengan em, struktur analisis design development dan implementation evaluation. Nah, subjek penelitian utamanya itu dengan dua dosen ekonomi sebagai materi, lalu juga satu dosen teknologi dengan satu lagi dosen teknologi pendidikan dalam kurung ahli media, lalu juga ada satu guru ekonomi dan 25 peserta didik. Nah, analisis datanya, sorry teman-teman. Nah, teknik analisis datanya itu menggunakan rumus presentase, di mana kinerja itu mengacu pada UTIN, Duda, dan Julung. Nah, target validitas saya itu kurang lebih 8 lebih besar dari 80% dengan praktikalis itu besar lewat dari 75% dan respon siswa itu 81,5%. Nah, adapun kesimpulan sementara nih dari proposal saya. Nah, penelitian yang saya kembangkan itu eh, bisa mempresentasikan kan 5 kelas sosial, kebijakan publik, dan kejutan-kejutan kan yang ada di dunia ekonomi. Nah, board game ini itu dirancang untuk menjembatani metode debat dengan simulasi pengalaman struktural dan menggunakan model EDI yang digunakan dengan 5 tahap sistematis. Nah, mungkin demikian presentasi proposal saya. Nah, saya sadar nih proposal yang saya buat itu masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka atas beberapa saran dan tentunya terima kasih juga kepada Bapak Diki atas materinya yang telah diberi sampai saya itu bisa menulis proposal ini. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.